Pria di dalam mobil itu menatap pencuri yang mencongkel pintu. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa tidak puas, tetapi dia juga memiliki ekspresi seolah-olah dia akhirnya merasa lega. Tetapi detik berikutnya dia tidak bisa tertawa lagi. Warga sekitar yang antusias pun mengambil inisiatif untuk menendang pencuri yang mencoba mencongkel pintu hingga terkapar ke tanah. Tak lama kemudian semua orang bergegas menghampiri dan menangkapnya. Namun saat melihat pemandangan ini, pria di dalam mobil menunjukkan ekspresi kecewa. Bukan karena dia sedih melihat rekan-rekannya ditangkap, tetapi karena dia telah terjebak di sini selama 72 jam. Pencuri itu seharusnya membuka pintu mobil dari luar, tetapi dicegat oleh orang banyak. Setelah polisi tiba, pria itu mulai berpegangan pada secerah harapan, tetapi mereka memperlakukan mobil mewah itu seolah-olah udara. Ternyata warna mobil terlalu gelap dan menghalangi pemandangan sepenuhnya. Agar bisa melarikan diri, pria itu bahkan membongkar pintu mobil. Setelah beberapa lama, dengan kegigihannya, akhirnya dia berhasil membuat lubang di bagian pintu mobil. Pada saat ini, dua lelaki keluar dari sisi berlawanan. Melihat hal itu, lelaki itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai berteriak ke arah celah itu. Namun kondisinya lemah akibat tidak makan dan minum berhari-hari, dan suara kucing pun tidak dapat menembus pintu mobil sama sekali. Sekali lagi dia melihat harapannya untuk diselamatkan sirna, dan pria itu akhirnya putus asa. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cepat dan segera mengeluarkan pistolnya untuk bunuh diri. Kemacetan pistol itu benar-benar menghancurkan hati lelaki itu yang rapuh, dan keberanian yang akhirnya dikerahkannya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Tetapi pada saat itu lelaki itu tiba-tiba terkejut dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mobil. Tidak seperti orang lain, dia tampaknya melihat ke arah mobil dan tahu bahwa ada seseorang di dalam. Kemudian dia langsung menuju ke sisi mobil, membuka pintu dengan tenang dan melihat pria yang terbaring di dalam. Dia tidak menunjukkan rasa terkejut, tetapi hampir pingsan karena memicu bau asam itu. Setelah mendesinfeksi mobil, pria misterius itu mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ternyata dialah pemilik mobil mewah tersebut. Dia telah dirampok beberapa tahun yang lalu. Pencuri kejam itu tidak hanya mencuri uang, tetapi juga merusak bantalan rem yang secara langsung menyebabkan kematian istri dan anak-anaknya. Kemudian untuk membalas dendam, ia menggunakan mobil mewah tersebut sebagai jebakan untuk menarik perhatian pencuri. Dan pria itu adalah targetnya yang ke-29. Tetapi dia yang mengira dia mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan, meremehkan keinginan manusia untuk bertahan hidup. Pria yang sedang sekarat tadi mengangkat tangannya dan menembakkan peluru ke pemilik mobil. Serangan itu berhasil dan pria itu buru-buru keluar dari mobil dan melarikan diri. Dia mengira dirinya akhirnya berhasil lolos dari sarang itu. Namun siapa sangka peluru justru menyerempet muka si pemilik mobil, dan pria lemah itu dengan cepat ditundukkan olehnya. Lalu ia diseret ke arah mobil. Namun pada saat itu seorang polisi wanita yang sedang berpatroli menemukan kejadian tersebut. Dengan cara ini kedua belah pihak mulai saling berhadapan. Tak lama kemudian kerumunan besar berkumpul di sekitarnya. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, pemilik mobil tahu bahwa ia tidak punya cara untuk melarikan diri. Pada saat-saat terakhir dia tidak mengeluh tentang nasibnya. Sebaliknya dia berinisiatif membiarkan pencuri itu pergi, lalu membuka sendiri pintu mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Lalu ia meletakkan telepon seluler yang ada hitungan mundur di atap mobil. 10 detik kemudian ledakan itu terdengar tepat waktu, dan dia menggunakan tindakan untuk memperingati otoritas pemerintah bahwa terkadang kejahatan kecil dapat menghancurkan keluarga bahagia.